Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tadzakkara ba'dal qiyam laha, maka jika dia ingat setelah berdiri untuk rakaat keempat, sajada maka dia sunnah sujud sahwi litaraddudihi, karena ragunya dia halatal qiyami pada posisi berdiri, ilaiha kepada rakaat keempat, biziyadatiha dalam tambahan rakaat keempat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dana maulid Nabi alhamdulillah 1.100.000 Pak. Lupa saya, tapi 100 kan 1 juta lebih ya. Mudah-mudahan pas waktunya nanti berjalan dengan lancar ya. Kemudian kita masih ada yang harus kita beli lagi, insya Allah nanti akan beli besi kolok 6 batang ya, untuk menambah yang ada itu kita tambah lagi supaya lebih kuat. Oh, 1 batang berapa itu? Mudah-mudahan sampai waktunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih banyak atas bantuannya, tenaganya, dananya, semuanya. Insya Allah yang kita lakukan semua ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus ngalir kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang keraguan dalam menambah rakaat. Sebagaimana sudah disampaikan, kalau kita ragu 4, 3, ambil berapa Pak? 3. Kalau memang dia ingat sebelum diri, kan 4, 3, ragu dia, ambillah yang 3. Sebelum diri mau nambah rakaat berikutnya karena ragu, ternyata ingat emang baru 3. Sebelum diri nih, akhirnya kan dia diri, mantap itu mah dirinya rakaat keempat, karena sebelum diri udah ingat ini mah emang baru 3 gitu, maka tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi Pak ya. Jadi walaupun memang ragu, tapi kan belum terjadi, belum ada perpindahan ibaratnya Pak. Jadi apa yang dia lakukan daripada rakaat keempat itu memang sesuatu yang harus terjadi. Labudda minhu, harus terjadi. Begitulah ya. Sehingga sudah aman lah gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ingatnya udah diri? Fa in tadzakkara ba'dal qiyami laha, maka jika dia ingat yakin ba'dal qiyami laha, setelah berdiri untuk rakaat keempat. Jadi ingatnya itu setelah diri, baru ingat kalau ini memang rakaat keempat. Tadi pas ragu 3 apa 4 emang baru 3. Jadi pas udah diri tuh, jadi dirinya itu bukan karena keraguan. Ya, dia juga ragu ini 3 apa 4. Udah aja diri kan, nambah 1 lagi. Udah diri baru ingat ternyata emang ini mah di rakaat keempat. Maka sajadah itu mah sunnah sujud sahwi. Walaupun Pak nih, walaupun ini Pak nih, pokoknya mah setelah diri baru ingat kalau dia itu ternyata rakaat keempat, emang pas lah 3 lebih. Nah, itu udah jangan sujud sahwi itu.
sujud sahwi karena terjadinya itu setelah diri, udah diri baru ingat. Itulah Pak ya. Sebetulnya ini melanjutkan daripada perkataan yang sudah kita bahas Pak. Ada orang ragu terus Pak, ragu terus ya. Jadi udah diri masih ragu. Mau salam baru ingat kalau emang rakaatnya nggak lebih. Nah tetap sujud sahwi kan. Gimana ukurannya? Ternyata pas habis diri. Jadi kalau memang masih duduk nih, pas mau diri baru mau ingat emang imam mau keempat ini mah. Nah udah jangan sujud sahwi. Karena itu udah pas udah Pak. Jadi nggak ada gerakan yang memang meragukan. Di situ. Jadi emang di posisi duduk dia ingat emang rakaat ketiga. Dirinya pun mantap mau melanjutkan rakaat keempat karena belum pindah rakaat sudah sadar ibarat kata Pak. Tapi kalau memang sadarnya sudah pindah rakaat berarti udah diri, ya maka itu sunnah sujud sahwi. Apa alasannya? Litarodudihi karena ragunya dia halatal qiyami pada posisi diri. Ilaiha pada rakaat keempat diziadatiha dalam tambahan rakaat keempat itu. Ya. Jadi kan tetap Pak, walaupun sadarnya udah diri, tapi kan pas dirinya ragu dia. Dirinya itu tetap penuh keraguan. Ini buat diri jangan ini. Perasaan udah 3, perasaan udah 4, dan perasaan baru 3. Jadi dirinya itu pasti bimbang. Udah masuklah tuh pada rakaat keempat yang bisa jadi itu rakaat kelima gitu kan. Ternyata ingat iya ini rakaat keempat, tapi sayang ingatnya sudah diri, maka tetap nanti sunnah sujud sahwi. Nah ya, patokannya gitu Pak tuh. Ini ilmu baru, jarang. Jadi kan makanya jarang Pak. Ini kita foto ini kita dalam Pak. Ya, tapi dalamnya pusing, kan? Ya. Ini kita lain jarang bahas ini Pak. Ya, cukup dalam ini pembahasannya. Wasunnah dan disunahkan lil makmumi bagi makmum sajadatan di 2 sujud sahwi li sahwi imamin karena lupanya imam mutatohirin yang suci wa imami dan imamnya imam. Walau kana sahuhu walaupun lupanya imam qoblak qudwatihi sebelum makmumnya makmum sebelum ikutnya makmum. Ya. Paham Pak ya? Paham nggak? Belum. Disunahkan bagi makmum sujud sahwi karena imam lupa. Li sahwi karena lupanya imam atau li ta'amudihi karena sengajanya imam. Nih Pak. Imam lupa nggak sujud nggak tahiyat awal atau nggak kunut. Imam lupa nggak kunut subuh atau imam sengaja ini mah nggak kunut subuh kebetulan memang pahamnya anti kunut ya kan sengaja berarti nggak kunut makanya sahur di sini termasuk sengaja Pak. Si imamnya itu memang kondisinya suci ya dan itu udah pastilah ya ini beda kalau hadas Pak ya suci tuh itu maka sunnah sujud sahwi Pak. Sunnah sujud sahwi itu. Jadi ketika imam nggak kunut, maka bapak tetap sunnah sujud, walaupun bapak baca kunut pendek yang sudah saya terangin itu. Kan bapak kan sunnah kunut Pak. Imam nggak kunut, bapak sunnah kunut asal kunut pendek. Jadi bapak masih bisa nguber, imam masih sujud pertama, jadi bapak sudah bisa sujud seperti Allah Mu'tiyah Wafur wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam langsung sujud. Jadi bapak keburu kunut dan imam masih sujud, bapak sudah sujud, itu sunnah Pak. Tapi tetap Pak, walaupun bapak baca kunut, tetap bapak sunnah sujud sahwi karena imamnya nggak kunut, gitu Pak. Jadi nggak ada pengaruh itu Pak. Nggak ada pengaruh, tetap sunnah sujud sahwi. Wa imamihi begitu pula imamnya imam. Loh, maksudnya gimana imamnya imam? Gini nih, imamnya imam tuh gini Pak. Contoh aja langsung nama nih.
pamuji makmum sama padarko. Padarko jadi imam. Padarko nggak baca kunut. Pamuji ketinggalan 1 rakaat. Nah, kunut kan tuh, nggak kunut. Akhirnya kan padarko nggak sujud sahwi. Ya. Maka pamuji sunnah sujud sahwi untuk mensujud sahwikan imam karena nggak kunut. Akhirnya kan imam salam pamuji nambah kan 1 rakaat. Tiba-tiba ada lagi yang ngomong di belakang. Datang tuh. Siapa? Pak. Siapa? Bajai lagi datang. Nah, Bajai lagi datang. Mau nggak Bajai ngomong sama pamuji? Mau ya? Tuh ya. Bajai lagi datang. Ngomong sama pamuji. Nah, kan pamuji kan itu pamuji mah banyak foto ini membaca kunut pamuji mah. Dia mah nggak lupa dan nggak baca kunut. Akhirnya kan tetap sujud sahwi kan untuk mensujudkan imam. Pajai lagi tuh, nanti kan tambah 1. Itu juga sunnah juga sujud sahwi. Begitu. Berarti kan padargo itu imamnya imam. Jadi Pak Jailani punya imam pamuji punya imam. Berarti padargo itu imam dari imam, gitu. Berarti pamuji double jabatannya. Awalnya jadi makmum, kemudian jadi imam. Gitu tuh. Nanti datang lagi tuh, misalkan Pak Bidin tuh ngomong sama Pak Jailani, sama susahnya juga. Datang lagi. Siapa? Awal lagi. Sujud sahwi juga terus kayak gitu itu Pak. Sampai siang. Ya, sampai selesai itu pertandingan Prancis lawan apa? Lawan apa tadi? Inggris. Coba ya. Masya Allah. Itu terus sujud sahwi terus Pak. Makanya pokoknya kesimpulan gini, kalau Bapak ngomong sama imam masbuk, dia sujud sahwi. Bapak nanti sujud sahwi lagi. Kesimpulannya gitu Pak. Bapak ngomong sama orangnya sujud sahwi. Maka Bapak nanti pas nambah sunnah sujud sahwi lagi. Walaupun Bapak nggak tahu alasannya apa. Itu Pak tuh. Karena imam tadi sujud, walaupun Bapak pas imam sujud sahwi Bapak ikut. Nanti Bapak nambah sujud sahwi lagi, beda sendiri itu. Masya Allah. Itu kan jarang, kita jarang tahu kayak gitu. Ya. Itu sunnah. Bagaimana kalau lupanya sebelum ngomong, walau kana sahu qabla qudwati, walaupun lupanya imam sebelum makmum, sebelum mengikutinya makmum. Jadi Bapak ngomong sama imam, misalkan sholat zuhur, imam lupa nggak tahiyat awal. Waktu imam nggak tahiyat awal, Bapak belum ngomong. Pak. Ya, jadi posisi Bapak masih belum gabung. Bapak gabung di rakaat ketiga berarti kan. Berarti kan lupanya imam sebelum Bapak jadi makmum. Itu tetap sunnah sujud sahwi kalau imam nanti nggak sujud sahwi. Ya, begitu Pak. Nanti pas Bapak nambah sendiri itu kurang tinggal 2 atau tinggal 2 rakaat. Nanti terakhir Bapak mensujud sahwikan imam yang nggak baca tahiyat awal. Ya termasuk ini nih Pak, termasuk sholat subuh. Jadi tadi Bapak tahu tuh kunut imam nggak baca kunut, Bapak ngikut imam pas imam tahiyat akhir. Masya Allah, langsung aja dudukkan. Ya, Bapak tahu imam tadi nggak baca kunut, kelihatan dari jauh misalkan, pas masih jalan itu. Ya. Nah, intinya Bapak tahu imam nggak baca kunut, maka Bapak nanti nambah 2 kunut, tapi nanti Bapak tetap sunnah sujud sahwi. Seperti itulah Pak. Bagaimana kalau mufaraqah ini mah? Wa in faraqahu, walaupun si makmum pisah dengan imam. Bapak sholat
zuhur 4 rakaat sama imam. Ternyata imam nggak baca tahiyat awal, ya kan? Bapak ngomong tuh, udah aja kan, Bapak juga kan kalau imam nggak tekor, Bapak nggak boleh. Saya tahu sendiri Pak, Bapak ikutin, ya. Nanti ternyata rakaat ketiga Bapak merokok, pisah. Rakaat ketiga itu, imam lama amat sholatnya. Nah, udah mulus lagi. Udah aja Bapak misah, ngebut sholat sendiri. Itu Bapak walaupun sudah misah Pak, ngebut sholat sendiri, tetap Bapak sunnah sujud sahwi. Karena tadi imam gak baca tahiyat awal. Gitu Pak Bu. Walaupun Bapak mufarokoh gitu, jadi tengah-tengah sholat berjamaah Bapak memisahkan diri. Apapun alasannya itu Pak. Gimana kalau imamnya batal? Au batolat sholatul imami ba'da wuku'i sahwi minhu. Ataupun sholatnya imam batal setelah terjadi lupa dari imam. Ada imam sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat kedua nggak baca tahiyat awal. Nah, udah aja kan, biasa. Rakaat ketiga imamnya kentut. Batal Pak. Ini kalau imam batal, kalau memang nggak ada yang lanjutin, maka sholat masing-masing. Nggak ada yang mau maju jadi imam, udah masing-masing Pak. Mana masih hidup lagi, ditarik itu sampai keluar masjid dari benar, story gitu kan. Nah itu sholat si imam kan batal tuh. Udah kan sholat masing-masing tuh misalkan. Itu sujud sahwi. Atau ada yang gantiin, majukan satu orang Pak. Makanya nih yang di belakang imam ini kalau bisa siap gantiin. Jadi pas imam buang angin atau batal apapun, nah kan ada pintu di samping itu, manfaatnya itu Pak. Kalau suatu saat tereliminasi bisa keluar gampang. Nah lewat situ maju tuh jamaah makmum yang di depan. Itu sunnah sujud sahwi Pak. Sunnah termasuk ibadahnya imam itu kan sunnah sujud sahwi. Masya Allah. Ya. Tetap sunnah sujud sahwi. Itulah Pak ya. Jadi itu mah pokoknya kesimpulannya begitulah secara total. Au tarokal imamu as-sujuda, ataupun imam meninggalkan sujud sahwi jibron karena menambah lil kholali pada cacat al-hasili yang terjadi fi sholatihi pada sholatnya imam, payas dulu maka makmum sujud ba'da salamil imami setelah salamnya imam. Nah nih Pak nih, harusnya kan sujud sahwi ini imam, malah nggak sujud sahwi. Seperti tadi itu, kita nggak ketinggalan Pak, biasa imam normal nggak ketinggalan, ya kan? Normal lah intinya Pak. Tiba-tiba imam kenapa nggak sujud sahwi? Maka imam kan salam dia Pak. Padahal tadi nggak kayak awal atau tadi nggak kunut, imam langsung salam. Maka sunnah bagi makmum setelah imam salam Bapak sujud sahwi sendiri karena menambah cacat yang terjadi pada sholatnya imam. Cacat dan gak ada sunnah apanya gitu kan. Sujud sahwi sendiri Pak. Cuman kan kalau yang nggak ngerti ya nggak akan mau, dia nggak akan paham. Makanya Bapak nih nambah sendiri Pak. Yang lain pada salam Bapak sujud sahwi sendiri, pasti kan jadi perhatian itu. Bahkan di KM pas lihat CCTV, siapa ini? Itu yang suka jualan tadi pagi itu masih hangat, ya. Itulah ya, yang mau, yang pengen, kan? Itu pada sujud sahwi ya. Nah dilacak ternyata. Oh, imam nggak baca pun dipanggil kan ke kantor PKM. Ini Bapak karena baca sahwi sendiri. Oh, alim dalilnya Pak. Di dalam Fathul Mu'in sudah dibahas. Bahwa ketika imam harusnya sujud sahwi,
kok tidak sujud sahwi, maka makmum tetap sunah sujud sahwi. Itulah. Tidak ada apa kalau kita sudah naik. Nah, tidak ada apa, nggak takut tegur orang. Makanya orang ceramah aja kalau gagah mah ilmunya ada Pak. Ya tuh nggak akan minder. Mau yang hadir DM, mau bang, mengek, mau batuk juga tetap pede. Coba kalau ceramahnya nggak ada ilmu. Lagi baca hadis, waduh kayaknya salah ini. Padahal memang lagi pilek ya. Coba kalau kita udah punya mau riak, mau apa, terus lanjut. Karena kita punya ilmu. Itulah pentingnya kita punya ilmu gitu. Ya. Jadi seperti itu Pak tuh. Wa inda sujudi, dan ketika sujudnya imam, yalzamul masbuqo wal muwafaqo wal muwafiqo. Ketika sujudnya imam, ketika sujud sahwinya imam, wajib bagi masbuk dan muwafiq mutaba'atuhu, mengikuti imam, wa illam ya'rif, sekalipun si makmum tidak tahu, annahu saha, bahwasanya imam telah lupa. Nih. Kalau imam sujud sahwi Pak nih, maka wajib bagi masbuk itu yang tertinggal atau yang muwafiq yang ikut dari awal nggak tertinggal, wajib ngikut imam sujud sahwi, walaupun Bapak nggak tahu kalau imam itu lupa, atau Bapak nggak tahu lupanya itu apa. Nggak penting, yang penting Bapak ngeliat imam sujud sahwi, maka wajib makmum ikut sujud sahwi. Wa illa, dan jika makmum tidak sujud sahwi pada imam sujud sahwi, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya si makmum, in alima, jika si makmum tahu, wa ta'ammada, dan sengaja. Ini penting nih, kalau nggak paham saya suka lihat ya, terutama kunut Pak, ya. Subur tuh kan ada yang tentang anti kunut kan, lupa nggak kunut, imam sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi, dia karena hadisnya ada itu, soalnya itu hadisnya. Ya, saya pernah di satu masjid ada orang yang seperti itulah, saya baca hadisnya, akhirnya terima ya. Ya, jadi di mana-mana imam sujud sahwi, maka makmum harus sujud sahwi, itu hadisnya soal gitu. Ya, jadi artinya nggak usah tahu alasan imam itu apa gitu Pak. Pokoknya imam sujud sahwi, Bapak ikut sujud. Kalau Bapak nggak sujud sahwi, batal sholatnya Pak. Kecuali gini nih, ya, kecuali gini, ini jarang terjadi. Bapak tahu ini imam sujud sahwi itu alasannya sesuatu yang bukan sujud sahwi. Bapak tahu, tapi yakin ya tahunya ya. Karena mungkin Bapak tahu ini imam kurang alim, misalkan mensujud sahwikan nggak baca takbir 7 ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kiranya mungkin kan harus, padahal kan itu nggak sujud sahwi. Sujud sahwi, Bapak tahu yakin ini imam pasti ini sujud sahwi tadi jadi nggak takbir 5 kali, bisa rakaat kedua sujud sahwi. Padahal kan itu nggak sujud sahwi, itu mah jangan diikutin Pak. Kalau yakin itu imam mensujud sahwikan itu mah jangan diikuti. Ada dalam kitab Hasyiah Mejuri Pak, ya. Di kitab yang lain itu diterangkan seperti itu. Kalau tahu, ya. Kemudian nih, nah itu tuh Pak ya. Pokoknya imam kalau sujud sahwi, makmum nggak sujud sahwi, batal. Kalau sengaja, kalau tahu. Tapi kalau nggak tahu gimana Pak? Nah, belum ketemu babnya misalkan, belum ngaji, Pak Muji belum tahu kalau imam sujud sahwi, maka makmum harus nggak tahu. Kalau nggak sujud sahwi jadi batal. Nggak tahu, ini mah asli nggak tahu, tidak batal. Sekarang udah tahu, nah bisa batal. Misal nggak tahu, enggak ya, itulah ya. Jadi tahu itu hukumnya jadi berubah. Nah, maka gimana nih kalau misalkan si imam sujud sahwi si makmum enggak, misalkan karena lupa, misalkan wa yu'iduhu, dan si
makmum mengulang wa yu'idul masbuku nadban. Nah ini beda lagi. Wa yu'idul masbuku nadban, dan masbuk sunnah mengulang sujud sahwi akhir sholati nafsihi, di akhir sholat dirinya sendiri. Ya. Ketika imam sujud sahwi, maka bapak sebagai makmum wajib sujud sahwi. Kebetulan bapak masuk ketinggalan satu rakaat. Nanti kan bapak nambah satu rakaat. Itu nanti di akhir sholat pas bapak nambah sujud sahwi lah. Tapi sunnah ini mah. Yang kedua mah sunnah. Jadi sunnah bagi masbuk sujud sahwi di akhir sholat dia sendiri pas lagi nambah. Tadi udah kan sujud sahwi sama imam. Iya itu kan sama imam. Nanti bapak sendiri nambah lagi. Ini kayaknya nggak ada satupun nih kalau ya. Kayaknya enggak lah. Udah kok tadi kan. Ya padahal sunnah. Nah, sama kayak tadi kasusnya. Kita pas nambah ada lagi yang ngikut. Ya sujud sahwi lagi nanti ya. Terus sampai seterusnya ya. Gitu. Lali sahwihi, tidak sujud sahwi karena lupanya makmum ay sahwil imami, karena lupanya makmum. Halatal qudwati, pada posisi ngamum khalfal imami, khalfa imamin, di belakang imam. Ya. Jadi tidak sunnah sujud sahwi karena makmum lupa di belakang imam. Jadi makmum mah kalau terjadi kesalahan yang menyebabkan sujud sahwi pada posisi lagi makmum, tidak sunnah sujud sahwi. Contoh, di antara sunnah sujud sahwi, misalkan kayak kemarin tuh ngomong tidak sengaja, ngomong nggak sengaja sedikit, itu kan sunnah sujud sahwi. Tapi bapak ngelakuin itu, terjadi itu pas bapak posisi jadi apa pak? Jadi makmum. Itu gimana? Ya nggak usah sujud sahwi itu bapak. Sudah ditanggung siapa? Fayatahammaluhu anhu al-imamu al-mutatahhiru. Maka si makmum sudah ditanggung oleh imam yang suci. Sudah ditanggung. Jadi hal-hal yang terjadi pada makmum, misalkan dia sunnah sujud sahwi, terjadinya itu pas jadi makmum, maka tidak sunnah sujud sahwi. Jangan seperti bapak nggak baca tahiyat nih, pas bapak duduk rakaat kedua, diam aja nggak baca tahiyat pak, diam aja ini mah. Imam baca tahiyat, bapak diam aja sebagai makmum, nggak baca apa-apa. Ya, nunduk tetap, action doang, ya kan? Kan ada tuh yang nggak baca pak, males bener kali baca ya kan, diam aja. Nah, itu nggak sujud sahwi pak, jangan gini. Sujud sahwi sendiri jangan, karena itu terjadi halatal qudwah pada waktu bapak jadi makmum. Nih, ya, masya Allah, itulah pak nih. Jadi panjang nih kalau saya bahas tentang dalil-dalilnya. Jadi intinya seperti itu pak. Tapi dengan syarat imamnya suci pak. Ya, imamnya suci. Lalu muhdisi tidak bisa menanggung sujud sahwi imam yang hadas, wala dzukhobatin khobiyin, dan tidak bisa menanggung imam yang ada najis hukmiyahnya. Intinya mah imamnya itu tidak dalam kondisi najis dan tidak dalam kondisi hadas. Tapi kalau bapak ngamum kepada imam yang hadas, misalkan karena nggak tahu pak, nggak tahu, jadi bapak ngamum sholat zuhur kepada imamnya hadas, ya, kentut misalkan pak, karena nggak tahu kan ngamum terus pak, ya. Tiba-tiba, misalkan pak nih pas beres atau pas terjadi di tengah-tengah tahu imam itu hadas. Tadi pas bapak lupa itu tuh nggak tahiyat awal, itu imam itu sebetulnya
Ada. Jadi Bapak tahunya itu setelah lewat rokaat kedua. Rokaat ketiga baru ketahuan imam itu ternyata sudah orangnya itu nggak punya wudu. Tahu gimana caranya, pokoknya tahu lah Bapak. Maka Bapak tetap sunah sawi Pak. Nggak ada tahu imam kan imamnya itu nggak punya wudu. Ya. Jadi ketika Bapak tahu imam nggak ada hadas, Pak, tahu tengah-tengah sholat imam ternyata nggak wudu ini. Tahu gimana ada pada ngomong atau gimana itu Bapak langsung aja nyatur parokoh Pak, nyatur parokoh. Nah tadi tuh Bapak nggak bacakan awal kebetulan diem aja. Nah itu mas sunnah sujud sahwi, tidak ditanggung oleh siapa Pak? Oleh imam, karena imamnya juga berhadas, jangan terjadi. Ya. Dikhilafi sahwihi, berbeda dengan lupanya makmum ba'da salamil imami, setelah salamnya imam. Fala tahammaluhu, maka imam tidak menanggung makmum lidhidok ekor berarti karena habisnya masa makmum. Nah, ini. Berbeda kalau Bapak terjadi lupanya setelah imam salam. Setelah imam imam salam, Bapak nambah sendiri nih. Terjadi hal-hal yang wajib sunnah sujud sahwi. Terjadinya itu misalkan Bapak rokaat ketinggalan 3 rokaat sholat zuhur, ya. Bapak nambah 3, karena nanti ada tahiyat awal tuh, ada tahiyat awalnya kan. Bapak nggak tahiyat awal, imam udah salam, imamnya udah pisah. Itu mah Bapak sunnah sujud sahwi karena terjadi lupanya setelah imam Allah salam. Ya, dikit lagi Pak. Bagaimana kalau gini nih? Walau dhannal makmumu salamal imami, ketika makmum menduga imam sudah salam, pas salaman maka makmum salam kan. Fabana khilafu dzannihi, maka ternyata beda prasangkanya. Salama, maka salamlah si makmum mau bersama imam. Wala sujuda, dan tidak ada sujud di annahu sahun fi halil qudwati, karena sesungguhnya itu adalah lupa pada waktu makmum. Ini contohnya Pak. Ada makmum ngira imam sudah salam, ya kan? Dia masuk nih, ya, atau dia salam duluan lah, bukan masuk juga nih. Sholat zuhur, sholat asar, sholat apapun, dia imam sudah salam kan? Udah aja dia salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena ngiranya imam, ternyata imam belum salam Pak. Kan udah nggak jadi kan salamnya tuh kan? Nggak jadi salamnya kan? Pas imam salam, ikut lagi salam bareng. Jadi 2 kali salam. Salam pertama salam kesalahan, karena kira imam sudah salam kedua baru bareng dengan itu tidak sunnah sujud sahwi Pak. Tidak sunnah sujud sahwi karena terjadinya memang masih ngomong dan imamnya belum salam. Itu tuh imamnya belum salam Pak. Ya, paham kira Pak? Paham ya? Kan imamnya belum salam. Kan kalau salam lupa kan sunnah sujud sahwi, tapi kan lupanya itu terjadi imam belum salam, artinya dia masih terikat hubungan makmum. Nah itu tidak sunnah sujud sahwi, ya. Termasuk ini Pak, sedikit lagi lah, ya. Kamalau nasiya nahwa ruku fa innahu yaqi pada salam imam bi rakaat. Ini gini nih contoh nih Pak. Imam udah salam, ternyata pada aku nih sebagai makmum أشهد أن لا
أشهد أن لا